Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan belajar sesuatu tentang bagaimana kita harus bersyukur. Bersyukur membuat kita mampu menikmati apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, bahkan hal yang paling kecil sekalipun. Di tengah kondisi di mana kita tidak dapat melakukan banyak hal, kita diajar untuk mensyukuri berkat kehidupan yang masih dapat kita rasakan. Selamat menikmati cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kiranya kita semua diberkati. Tikus desa dan tikus kota. Sekolah tidak enak. Guru-gurunya nyebelin. Mah, aku nggak mau makan ini. Aku nggak mau makan yang itu. Nggak enak. Pa, mainan-mainanku udah kuno. Beliin yang baru. Betapa sering kita mengeluh setiap hari. Ya, sering kali tanpa sadar kita mengeluh dan mengeluh. Tanpa kita sadari juga, keluhan demi keluhan membuat damai sejahtera di hati kita memudar. Kita jadi tidak bisa menikmati apa yang bisa kita miliki, seolah-olah semuanya jelek dan tidak enak. Lalu, bagaimana supaya kita tidak mengeluh? Nah, kalau kita bertanya demikian, cerita pada pagi hari ini sedikit banyak akan menjawab pertanyaan itu. Selamat menikmati. Suatu kali, hiduplah 2 ekor tikus. Mereka bersahabat sejak mereka berdua masih kecil. Setelah mereka dewasa, tikus yang satu berkeinginan pergi ke kota, sementara yang satu tetap tinggal di desa. Maka mereka pun berpisah. Yang satu menjadi tikus kota, dan yang satu menjadi tikus desa. Tahun demi tahun berlalu. Wah, apa ini? Tanya tikus desa. Ketika ia membuka mata, ia menemukan sepucuk surat. Tikus desa, beberapa hari lagi aku akan berkunjung ke rumahmu. Tertanda tikus kota. Demikian isi surat itu. Tikus desa senang sekali. Sahabatnya yang sudah lama tidak bertemu akan datang. Ia pun menunggu kedatangan tikus kota. Di hari yang ditunggu pun tiba. Tikus kota sampai di desa. Tikus desa tercengang melihat penampilan tikus kota. Tikus kota kini sangat berbeda. Tikus kota memakai jas dan dasi. Ia juga memakai jam tangan yang gemerlap dan sepatu hitam yang mengkilat. Tikus desa bertambah bingung karena cara bicara tikus kota yang aneh, campur-campur bahasa Inggris segala. Wah. Tikus desa, kamu dari dulu memang tidak pernah berubah, kata tikus kota. Tikus kota, kenapa bajumu menjadi aneh? Oh, aneh. Ini namanya mode. Kita kan harus mengikuti perkembangan zaman. Tikus desa cuma mengangguk-angguk sambil melongo. Aku lapar, kata tikus kota sambil memegang perutnya yang keroncongan. Bisakah kita makan siang? Oh ya, kita makan di rumahku. Tikus desa mempersilahkan tikus kota duduk di meja makan. Ia menghidangkan ketela goreng. Tikus kota pun makan, tetapi, ketela ini tidak enak, kata tikus kota. Di kota makanan jauh lebih enak. Ada hamburger, sosis, dan pizza. Sudahlah, aku mau jalan-jalan saja. Maka tikus kota pun berjalan-jalan. Sepanjang jalan ia hanya melihat pohon, gunung, dan sungai. Kakinya sakit karena berjalan jauh. Akhirnya ia cuma duduk menatap matahari terbenam. Tidak ada lampu yang gemerlap dan suara musik. Yang ada hanya suara jangkrik. Di desa sangat membosankan. Seharusnya aku mengajak tikus desa ke kota supaya ia tahu betapa bagusnya kota itu. Tikus desa, ayo ikut aku ke kota, kata tikus kota esok harinya. Tapi aku kan tidak pernah ke sana, kata tikus desa ragu-ragu. Sudahlah, aku jamin kamu akan senang, kata tikus kota sambil menarik tangan tikus desa. Setelah melalui perjalanan jauh, mereka pun sampai di kota. Tikus desa, kamu harus mencoba makanan di kota. Pasti lebih enak dari ketela goreng, kata tikus kota bangga. Ia mengajak tikus desa makan di restoran hamburger. Wah, aneh sekali makanan ini. Aku tidak bisa memakannya, kata tikus desa tersedak. Masa tidak enak? Ya sudah, aku akan mengajakmu berjalan-jalan. Pasti kamu akan terpana melihat keindahan kota. Baru saja mereka keluar dari restoran itu, sebuah bus lewat tepat di depan mereka, meninggalkan asap yang hitam. Asap yang hitam itu membuat tikus desa terbatuk-batuk. Asap ini menyesakkan, kata tikus desa. Tidak lama kemudian, lewatlah sebuah pesawat terbang menderu-deru di atas mereka. Suara apa itu?
suara yang demikian menggelegar. Aduh, telingaku sakit, kepalaku pusing 7 keliling, matanya sampai berputar-putar. Belum lagi hilang kagetnya, tiba-tiba sesosok hitam besar muncul di hadapannya. Meong, tikus-tikus yang gemuk dan lezat, geram sosok itu, yang ternyata seekor kucing besar yang menjilat bibirnya. Matanya memandang tikus-tikus itu dengan lapar. Hah? Kucing, lari! Seru tikus desa sambil lari tunggang langgang. Tikus kota, aku mau pulang. Kota mungkin cocok untukmu, tapi tidak untukku, kata tikus desa. Baiklah tikus desa, rupanya entah kota maupun desa, semuanya tidak dapat kita nikmati jika kita tidak pernah menyukainya, kata tikus kota. Mereka pun bersalam-salaman. Tikus desa melambaikan tangan tanda perpisahan. Demikianlah tikus desa kembali kepada kehidupannya di desa, dan tikus kota pun kembali pada kehidupannya di kota. Anak-anak, seperti kata tikus kota, semua tidak dapat kita nikmati jika kita tidak pernah menyukainya. Sebaliknya, semua hal yang kita nikmati, maka kita akan menyukainya. Kedamaian itu datang dari hati. Asalkan kita mau menerima apapun yang telah Tuhan berikan kepada kita dan belajar bersyukur senantiasa, maka hidup kita akan menjadi damai. Semua yang kita miliki akan sia-sia jika kita tidak mempunyai damai di hati. Sebaliknya, jika kita mempunyai damai, ketela pun akan menjadi enak. Maka benarlah apa yang dikatakan Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Diambil dari rubrik masa kecil majalah Berita GKMI Mei 2011. Jangan lupa bersyukur, nikmati setiap anugerah Tuhan kepada kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Everybody up, everybody down, to the left, to the right, turn around and jump. Let's praise Jesus.